warnanya ini adalah hitam, terus orange dan merah tua. Ini kan darah yang baru mengalir sama yang mengering ini menjadi satu. Kan isunya nih begini. Begitu kita di dalam, ternyata nggak 100% seperti itu. Masih tembakan darah pakai peluru hampa kan. Iya. Masih santai, begitu dar. Baru, oh ini kita disuruh bangun ini ternyata. Assalamualaikum teman-teman semuanya, sahabat Wanito. Ya, kita kembali lagi setelah beberapa waktu lalu mungkin tidak upload ya. Akhirnya kita upload lagi dan hari ini spesial tentunya. Ya, di beberapa waktu ini lah, khususnya di bulan ini kita akan menghadirkan kembali tamu-tamu yang istimewa dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah Sumpah Pemuda. Kalau kita ngomong soal Sumpah Pemuda, selalu yang terbayang adalah berbeda latar belakang, kemudian berbeda suku bangsa, dan akhirnya menemukan titik kesamaan dan terbitlah pada saat itu 1928 Sumpah Pemuda. Namun bagaimana kemudian pemuda saat ini? Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita senior di kampus ternyata yang luar biasa. Malang melintang di dunia organisasi. Beliau hari ini mendapatkan amanah sebagai ketua organisasi salah satu OKP di Jawa Timur. Beliau adalah Mas Bang ya, Bang. Boleh. Bang Arderio Hukum. Tepuk tangan. Siap. Terima kasih. Datang. Sama-sama Mas Web. Ya, terima kasih Bang sudah mampir di Studio. Iya, meskipun ya ginilah. Tapi insya Allah menjadi banyak pembesar dari sini. Wah, amin semoga. Termasuk ini dimulai. Pembesar sudah Amin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sejauh ini baik-baik walaupun suara udah hampir hilang. Baru datang Surabaya langsung nyampe sini. Kan udah janji iya, harus dilunasin. Mantap, siap. Bang, hari ini gimana aktivitas? Hari ini baru nyampe Surabaya jam 1. Baru nyampe jam 1. Jam 1 terus istirahat tidur dulu lah. Tadi maghrib bangun sambil siap-siap. Oke, siap. Deg-degan juga diajak ke sini. Mau ditanyain apa nih yang ditanyain nih? Kursi panas. Kursi panas. Karena udaranya yang lagi panas Surabaya. Ya, Bang Ardiru ini hari ini sudah hampir 1 tahun ya Bang untuk mendapatkan amanah sebagai Hampir 1 tahun. Ketua Sapma Jatim. Iya. Mungkin teman-teman barangkali sebagian teman-teman mungkin taunya Pemuda Pancasila, ya kan? Nah, Sapma ini adalah bagian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang, kalau Sapma Jatim ini atau Sapma lah, ya sejarahnya gimana sih? Kalau Sapma sendiri sejarahnya berdiri tahun 88. Oke. 28 Oktober tahun 88 di Medan. Jadi sebenarnya kalau Sapma ini dulu adalah underbow-nya PP, underbow-nya Pemuda Pancasila. Cuman berapa tahun kebelakangan melihat dinamika mungkin di kampus juga ya dulu, di kampus dan segala macamnya, akhirnya Sapma ini berdiri sebagai otonom. Jadi lepas dari Pemuda Pancasila. Dia punya ADART sendiri, mereka menyelenggarakan Munas sendiri, seperti itu. Akhirnya PP sendiri dan Sapma sendiri. Oke. Itu yang terjadi di hari ini. Jadi supaya Sapma lebih konsentrasi di pelajar mahasiswa di dunia pendidikan, lebih kepada ke situ. Sedangkan PP sekarang sudah menjadi ormas, jadi lebih kepada di masyarakat. Seperti itu, bedanya lebih pada situ. Jadi kalau PP mungkin pemuda secara umum gitu. Betul. Ya. Kalau Sapma karena dari nama Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Sehingga pengurus dan juga target aktivitasnya juga pelajar dan mahasiswa. Pelajarnya berarti mulai SD. Harapannya begitu. Okay. Harapannya gitu karena kemarin sempat viral di Sidoarjo namanya Fadil. Oke. Yang sempat ditanya sama, kalau nggak salah, Dishub. Sempat ditanya cita-citanya apa? Jadi pemuda Pancasila. Sampai jadi pemuda Pancasila. Jadi mungkin yang termuda karena masih SD. Iya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah dia ngomong gitu, ya sama Allah dikasih segalanya lah. Akhirnya untuk sekolahnya sampai kuliahnya ditanggung. Seperti itu, dapat beasiswa dan segala macamnya. Iya. Seperti Tapi itu. memang beberapa kali kan kita tahu bahwa Pemuda Pancasila beberapa kali viral ya Bang. Baik positif dan negatif. Kalau menurut Bang Ul sendiri gimana? Termasuk Sapmanya sendiri? Kalau soal viral, itu dinamika berorganisasi menurut saya. Yes, ya. Jadi dinikmatin aja karena
Kita hidup nih nggak mungkin manis terus juga nggak mungkin. Iya. Pasti ada pahitnya dan otomatis dalam sebuah organisasi pasti ada penyakit, itu lumrah. Karena semua manusia itu mawar. Iya. Tapi mawar pasti berduri kan. Iya. Nah, tinggal kita melihat ya mau megang durinya atau mau pegang yang lainnya. Iya. Tapi biarkan duri itu ada supaya bisa melindungi yang lain. Menurut saya seperti itu sih. Mawar ini menjadi prinsipnya bagi kita nih. Jangan ketua. Tapi baju yang dipakai memang selalu identik ya, Bang. Kita kalau kemudian lihat dari jauh, ya kan? Ya kan? Kita lihat orange sudah melekat di dalam pikiran kita adalah Pemuda Pancasila dan atau Sapma begitu ya, Bang. Tapi ada filosofisnya dalam baju itu, Bang. Kalau menurut senior ya, filosofisnya adalah ini warnanya ini adalah hitam, terus orange dan merah tua. Ini kan darah yang baru mengalir sama yang mengering ini menjadi satu. Yang mengalir artinya yang masih Jadi yang masih keluar, yang seger dan yang sudah lama keluar. lama seperti itu. Karena memang untuk perjuangan kan awalnya. Walaupun berjalannya semakin tua ini organisasi, ya banyak lah diselewengkan sama teman-teman. Cuman ya biarin lah itu mengalir. Seperti itu. Ngomong organisasi berarti seorang Bang O ini sudah sejak kapan sih gabung atau aktif di organisasi? Kalau aktif di Pemuda Pancasila baru sih, hitungannya baru 2007. Baru 2007 ikut di Pemuda Pancasila. Waktu itu di situ juga nggak kenal siapa-siapa. Oke, berarti ada orang yang pertama kali mengenalkan. Mengenalkannya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Pas sekolah di Jakarta, dekat sama lingkungan-lingkungan PP, begitu nyampe di Surabaya. Nyampe Surabaya pun nggak langsung PP gitu kan. Oke. Akhirnya udah lambat laun, lihat situasi baru join sama PP. Dan ternyata seperti kata orang lah, tak kenal maka tak sayang gitu. Oke. Kan isunya nih begini. Begitu kita di dalam, ternyata nggak 100% seperti itu. Iya. Seringkali nggak itu, Bang? Omongan di luar tidak 100% kalau kita sudah merasakan sendiri. Bener, karena semua orang itu baik. Nah, Tergantung sudut pandangnya. Apapun itu, mau itu maling, mau itu pembunuh, pasti semuanya punya sisi baik. punya sisi baiknya. Iya, tergantung kita mau lihatnya dari mana. Melihatnya dari mana? Iya. Kayak gitu. Berarti sejak tahun 2007. Ya, 2007 2008 lah. Iya. Di PP. Kemudian kalau di Sapmanya sendiri, Mas? Berarti lebih dulu PP dulu ya baru ke Sapma ya? Waktu itu ya. Iya, oke. Cuman memang waktu itu statusnya masih mahasiswa. Oh, iya. Cuman udah main sama teman-teman Sapma. Seperti itu. Oke, siap. Kalau kita ngomong masalah Sapma, apa yang kemudian menjadi pengalaman menarik bagi seorang Bang O ketika berproses di Sapma atau PP itu? Yang jelas, yang menarik adalah karena di Jawa Timur, jadi otomatis kita ini patronnya atau ini semua di Pak Nyala kan. Dan beliau sangat welcome, beliau tidak peduli mau ini backgroundnya apa, mau apa, latar belakang gimana, selama berdedikasi, selama loyal dan tidak berkhianat, pasti beliau memberikannya sesuai dengan yang dikerjakan. Diberikan ruang sebagai seorang, ya kita bilang senior, memberikan tempat bagi yang junior-junior. Betul, memberikan ruang tapi tetap terkomando ya, karena namanya PP Sapma ini semua terkomando, nggak bisa kita mau gerak-gerak apa. Terlalu improvisasi juga. Itu nggak bisa karena di PP sebenarnya gampang kok, mau nyari apa gitu gampang sebenarnya. Karena ya selama itu kader resmi apa semuanya kita nyarinya gampang banget. Iya. Seperti jadi mau nyari siapa gitu karena semuanya pasti ikut garis komando. Oke. Ya, syukurnya di Jawa Timur sama Pak Nyala sama orang-orang beliau ya seperti putranya sendiri Mas Andi, juga ada Bang Baso, Mas Haris, memberi ruang kepada junior-juniornya untuk berkreasi, membawa kebaikan buat masyarakat pakai nama PP, monggo. Seperti itu sih. Tapi kalau seumpama kita melihat Sapma kan lebih banyak terjun ke masyarakat secara langsung, lebih grassroots barang kita bilang ya. Tapi apakah memang arahan organisasinya seperti itu, Bang? Artinya orientasinya untuk masyarakat oleh dan untuk masyarakat, ataukah memang karena kan kita ngelihat logonya kan Pancasila begitu ya, apakah semua aspek Pancasila itu atau memang ada fokus gerak tertentu dari Sapma? Kalau fokus nggak ada sih, pokoknya apa yang kita bisa isi ruang yang kosong di masyarakat kita coba berikan, kita coba hadir, walaupun seluruh ruang kosong itu kita nggak mungkin bisa isi. Kita harus bersinergi sama OKP yang lainnya supaya bisa bergandeng tangan mengisi itu dan meminimalisir
gesekan-gesekan lah dengan yang lain. Walaupun dengan banyak kegiatan bareng pun tetap ada gesekan, itu kita nggak bisa memungkiri. Dengan banyaknya kegiatan semoga hilang lah kayak gitu-gitu, semakin sedikit lah gesekan-gesekannya. Tapi emang semakin kesini organisasi kemudaan juga semakin beragam ya Bang. Betul. Nah, kalau Abang melihat fenomena itu, memposisikan Sapma itu sendiri, bagaimana dengan OKP-OKP lainnya? Kalau posisi Sapma sama lah seperti OKP yang lainnya, seperti GMNI, HMI, PMI atau kami pun pasti posisinya sama. Tinggal bagaimana mereka mengambil hati di masyarakat. Karena kalau mau ngomong kegiatannya semua sama, terus senior-seniornya pun, tokoh-tokohnya pun sudah mengambil perannya di negeri ini, mendapat posisi yang enak, mendapat posisi yang baik, ataupun yang tetap idealis dengan perjuangannya pun banyak. Seperti itu. Jadi menurut saya Sapma sama lah dengan GMNI, HMI, dan apa semua sama. Perjuangannya, nafasnya semua sama. OKP yang mungkin nafasnya nasionalisme salah satunya. Betul. Oke, ya. Diminum dulu Bang. Oke. Wah, ini agak beda nggak apa-apa ya? Ini pesannya anget-anget nih. Oh iya benar. Kita di Luvu Perukes ya. Karena ada Bang kita sesuaikan lah ya tamunya ya. Karena lagi kurang enak, kurang fit teman-teman tamu. Suaranya hilang ini. Iya. Ya. Tapi kalau saya Bang, memang saya pernah membaca bahwa kemudian organisasi ini ada yang hari ini kita bilang era modern dan postmodern. Postmodern ini diisi oleh community-community. Nah, Abang sebagai seorang organisatoris melihat teman-teman yang kemudian pemuda hari ini, anggaplah Gen Y atau Gen milenial, bahkan Gen Z, yang mentalnya saya nggak bilang tempe ya, tapi kayak kena sedikit, dikader sedikit sudah mental, atau kemudian langsung sudah menye-menye gitu lah Bang ya. Udah viral ya, langsung upload. Benar ya. Nah Abang lihatnya gimana nih generasi kita yang hari ini nih? Kalau ngelihatnya bingung. Pertama pasti bingung. Dan mikir dulu zaman aku aja ini lebih parah daripada ini nih. Benar, ya kan? Tapi kita terima dengan lapang dada dan gak memikirkan senior atau memikirkan guru melakukan itu buat menghina kita. Bukan buat mendiskreditkan kita, bukan buat menjatuhkan kita, bukan untuk mempermalukan. Itu semuanya buat membangun, ya kan, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kuat. Nah, cuman sekarang ini banyak kejadian dimarahin gurunya, diapain gurunya, orang tuanya datang, ya kan, viral atau apa, dimarahin gurunya nih. Udah gitu repotnya pengambil kebijakan kupingnya tipis, denger apa belum tahu, gurunya duluan nih ditindak. Seperti itu. Jadi menurut saya ya harusnya sih yang muda-muda sekarang ini untuk lebih berani buat yang kayak gini namanya salah ya bertanggung jawab gitu. Misalnya nggak buat PR, diomelin gurunya, dikasih hukuman ya udah. Selama gurunya bukan yang ngata-ngatain orang tua lah atau apa, itu lain cerita ya. Selama yang salah kita nerima kan it's okay jadi. Mau dibilang kita nggak ngerjain PR terus orang tuamu maaf nih, orang tuamu ternyata pemalas apa, itu di luar itu kita bisa marah. Tapi kalau kamu yang nggak ngerjain PR dimarahin kamu pemalas atau apa, ya resikonya kan. Memang itu. Terus diomelin, dipukul pakai penggaris, sampai beset atau darah, lapor. Sering kejadian kan seperti itu. Entah mungkin sekarang dikit-dikit viral atau dulu medsos belum seperti ini. Jadi akhirnya atau juga bisa jadi jangan-jangan ya terlalu lemah juga Bang. Artinya karena gitu kita dulu akhirnya kan merasakan positifnya setelah sekian tahun berjalan. Guru waktu itu kayak gini ada baiknya. Tapi kan kalau sekarang udah. Kalau dibilang lemah, semoga enggak. Semoga prediksi kita ini dibilang lemah enggak, karena masa depan bangsa ada di mereka. Semoga ini yang viral ini cuma dikit lah. 1 banding lah ya. Benar, yang lainnya enjoy dan menikmati hukuman-hukuman itu, karena hukuman itu yang bikin kita kuat kok. Kita bisa tahu, oh ini salah, aku dihukum begini. Kalau nggak salah kan nggak tahu nih. Menurutku sih seperti itu ya. Artinya kan dulu itu kesakitan-kesakitan itu kan sebenarnya bagian dari bentuk kasih sayang kakak-kakak kita. Betul. Gitu, ya. Untuk supaya kita jadi lebih baik daripada mereka. Gitu. Itu semua intinya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lah, lebih kuat. Benar. Nah, semoga banyak yang nonton ini juga bukan generasi yang lemah ya, yang dikit-dikit semua harus diviralkan, dikit-dikit yang semua harus di up, dikit-dikit semua harus dilaporkan. Dilihat dulu bisa jadi apa yang kemudian sedang diterima oleh kita adalah
bentuk dari kasih sayang tadi. Gitu. Seperti yang tadi Bang bilang. Siap, betul. Bang, kalau kemudian harapan nih, kan masa jabatannya itu 3 tahun ya Bang? Betul. Berarti sampai 24. 24. Cita-cita yang kemudian ingin atau diwujudkan dalam sebelum kepengurusan berakhir terhadap Sapma Jatim apa nih Bang? Saya sih pinginnya membereskan dulu nih. Ada hal yang tertunda seperti cabang-cabang. Karena hari ini cabang ini belum sampai di seluruh kabupaten kota, 38 itu belum, masih baru 24 dan pastinya menambah soliditas dari teman-teman Sapma sendiri. Karena kemarin kebetulan habis ikut diklat juga bela negara di Jakarta, di Rindam, dan akhirnya nih ntar mungkin secepatnya akan keluar PO dari pusat bahwa sistem pengkaderan kita akan berbeda daripada OKP yang lain. Kita mikir aja, kita lihat peta, nanti kalau kita udah selesai Cak Feb bisa lihat. Siap. Laut Cina Selatan deh, direbutin sama siapa? Sama Cina, padahal masuk sampai di Indonesia. Iya kan? Terus habis itu Indonesia harus latihan gabungan sama Amerika, ya kan? Itu semua kan buat melindungi itu. Dan di tahun mungkin puluhan tahun ke depan, negara yang akan tetap safe dengan pangan ya, menurut saya adalah negara yang ada di Katulistiwa ini, Mas. Yang karena yang lainnya pasti akan berubah dengan musimnya kan bermacam-macam, sedangkan di kita cuman panas dan hujan. Yeah. Seperti jadi otomatis pangan ini akan ada di negara-negara yang dilewati garis Katulistiwa. Sedangkan di Afrika sudah banyak negara yang ribut karena perkara air, bukan cuma minyak. Yeah. Mereka sulit air. Jadi kita harus nggak punya komcat, paling nggak nih kalau semi militer. Seperti kemarin kita dikasih tahu nih dibangunin suara granat gimana, petasan gimana gitu biar bisa bedain. Sudah pasti wajib bangun lah Bang. Ada nggak kemarin yang misal karena ke bawa di rumah akhirnya, oh suara Nggak mungkin Mas, karena belakang saya ini jendela, ya. Begitu masuk kirain ada kacanya, begitu dipegang ini, loh kosong nih. Iya. Kita belum kepikiran kalau dibangunin bakal dilemparin granat, petasan tuh nggak kepikiran. Jadi udah santai, begitu masih tembakan, pakai peluru hampa kan, Iya. masih santai, begitu dar, baru, oh ini kita disuruh bangun ini ternyata. Begitu bangun nih, kita nggak ngerti kan nih Mas ya, bangun ya udah pakai baju tidur aja keluar, loh. Diomelin lagi suruh pakai baju lagi, pakai baju PDH lagi, masuk lagi cepat. Yang telat harus push up. Iya. Kayak gitu, mau makan salah push up, mau apa push up. Cuman ya jadi ada ceritanya gitu. Benar. Karena begitu berapa hari kemudian kita megang senjata, oh push up nih, gitu pegang laras panjang nih, kena dorongan belakangnya harus kuat apa segala macamnya. Dari situ kita jadi tahu. Oke. Kemarin berapa hari Bang? Bentar doang Mas, tapi rasanya lama banget. Lama. Karena istirahatnya bentar. Iya, istirahatnya bentar. Iya benar. Bahkan mau sholat pun dijamin, dikasih jam. Makan, sholat, istirahat. Emang ada jamnya? Semua ya. Kalau lebih dari itu, usah. Satu peleton kena hukuman. Oh iya. Nah, kan dipisah-pisah dibagi-bagi peletonnya itu. Saya terakhir kayak gitu kayaknya SMA ya Bang. Dan kalau SMA masih mending kan. Ini di umur saya terus harus kayak begitu kan pikirannya, wah ini ngapain sih harus kayak gini. Cuman ya penting sih, mereka bilang kita nggak punya wamil. Iya. Mungkin kalau kita ada wamil, badanku bisa sama kayak kamu Mas. Ya kan karena pasti semua pasokan makanan terjamin selama kita ikut wamil. Benar. Pasti badan juga kayak di luaran semua badannya jadi semua. Cuman ya biayanya besar. Kalau udah biaya besar kan pasti tikus-tikus juga banyak juga yang main di situ kan. Oh, benar. Tapi ngomong masalah olahraga kan juga Bang O juga termasuk aktif olahraga nih. Olahraga yang senang-senang. Ya kan tetap. Kalau yang serius-serius udah nggak mampu Mas. Paling yang main bola yang buat tawa-tawa. Main bolanya 1%, 99%-nya ketawa-ketawa. Sepak bola apa Mas namanya? Sepak bola hore. Sepak bola hore. Dari namanya sudah terlihat bahwa harus menyenangkan sepak bolanya. Harus menyenangkan Mas. Main serius besok nggak diajak lagi. Udah nggak boleh. Tapi tetap 90 menit ya Bang? 90 menit. Jangan dikurangin biar nggak terlalu capek. Cuman kan dibagi-bagi waktunya. Karena timnya ada banyak ya menit-menitnya dibagi. Oh, menitnya pembagian menit. Ya. Nah, kalau udah dapet sepatunya, ikut main. Oh, siap ya. Nanti tolong diingatkan Nama tokonya aku lupa. Kakinya kebesaran tuh. Oh iya. Yang susahnya punya ukuran yang cukup besar ini kayak gini Bang. 46, nggak lazim banget ini 46 kaki. Terlalu sering waktu kecil diajak ke sawah Bang. Sama aku ya, kakinya bebek Mas gini. Iya benar. Oh iya. Sebentar lagi ini kan berarti setelah 2000 ini udah 2022
2 tahun lagi ya Bang, amanahnya? 2024. 24 Masuk tahun politik. tahun politik. Wah, 2024 ada rencana? Rencana ada pastinya. Oh iya. Rencana ada pastinya. Tinggal kita coba memantaskan diri dulu lah. Memantaskan diri dan memantapkan diri ya Bang. Layak apa enggak nih? Ya. Kalau nggak layak terus pasang muka. Tapi saya lebih setuju sih ketika senior ataupun teman yang kemudian mau menghibahkan dirinya untuk masyarakat kan, sudah mencalonkan diri, punya background sebelumnya daripada yang tiba-tiba kita nggak tahu sama sekali kabarnya sebelumnya, tiba-tiba maju. Aduh, itu kayak ini sopo sih asli ini. Walaupun pas menjabat nggak semuanya jelek kan dari Iya, hasilnya benar. kayak gitu. Iya benar. Itu kan apa namanya mungkin beberapa orang ya Bang. Tapi kan akan lebih masyarakat akan lebih mantap ketika dia tahu bagaimana kontribusinya, track record-nya, sudah punya profil gitu. Ya. 2024 semoga kita doakan yang terbaik lah ya. Amin. Segala langkah-langkah dan rencana-rencana baiknya. Bang, mungkin terakhir untuk pemuda secara umum ya Bang. Kalau kemudian Abang berharap bagaimana kemudian sosok atau pemuda yang ke depan yang bisa mengisi kemerdekaan kita ini. Ya seperti konklusi yang kita bahas lah. Semoga ke depannya ini muda ini nggak cemen. Oke. Kalau memang mau viral nggak masalah karena itu yang kita hadepin sekarang dan ke depan itu akan menjadi sarana kita lah untuk buat viral dan buat menjadi terkenal apa. Tapi jangan sampai saat kita nggak suka, anggaplah kita nggak suka dengan kejadian X, ada yang viral, kita ikut mencacinya di situ. Itu kan pasti akan naik terus nih. Yang jelek itu kalau udah nggak suka ya udah nggak usah ikut berkomentar di situ. Oke. Seperti itu. Jadi menurutku jangan cengeng, jangan cemen. Pokoknya harus lebih kuat lah. Kuat dalam segala hal, kuat dalam pikiran, kuat dalam sikap, kuat dalam disiplin. Karena kuncinya semua ya cuma ada di disiplin. Disiplin kuncinya. Kalau udah punya kedisiplinan yang tinggi dari mulai, oh gue nggak mau komen nih di hal-hal yang jelek, ini pasti nggak akan komen. Gue harus keras untuk menata hidup, berarti kan nggak mau terlambat, kuliah tepat waktu. Walaupun aku sendiri kuliah pun nggak tepat waktu, tapi kan akhirnya menjadi penyesalan tersendiri, terbuang waktu banyak. Cuman kalau hari ini kita ngomong ke teman-teman yang kuliah tepat waktu, ya mereka ketawa pasti. Ngapain sih ikut bilangin? Karena kejadiannya seperti itu yang sekarang. Jadi ya harapannya semoga pemuda-pemuda ya bahkan mungkin pemudi-pemudi juga yang cewek-cewek jangan sampai diapain dikit mereka langsung oh iya tuh punya cowok. Kalau emang bersaing sama cowok ya nggak apa-apa lakukan karena pasti ke depan nih orang pasti nggak cuma ngeliat gendernya aja kok. Kalau punya kemampuan pasti akan mendapat porsi lebih. Seperti itu sih. Jadi sudah nggak zamannya lagi ya masalah isu gender ya Bang. Udah nggak zamannya sekarang. Selama kemudian punya kemampuan, gaspol. Gaspol pastinya. Sama satu lagi, harus wani kan? Harus wani. Harus wani. Benar. Kalau nggak wani, susah. Susah. Punya kemampuan tapi nggak berani, nggak Susah. kelihatan. Iya kan? Kalau bodoh, disuruh belajar, bisa jadi pinter. Iya, berani belajar, dia bisa jadi pintar. Kalau udah nggak wani, ya mungkin mas, namanya udah nggak wani, mau apa lagi, mau didorong-dorong nggak wani. Iya. Jadi harus wani memang. Nah, harus wani kata kesimpulan pada malam hari ini. Makanya kenapa kita hadirkan Bang di sini salah satu orang yang wani. Kenapa saya bilang wani? Sebenarnya bukan asli Surabaya Bang O ini, tapi memberanikan. Biasanya orang kebanyakan mempertaruhkan hidup di ibu kota, ya kan? Di barat, tapi akhirnya ke Surabaya. Nah ini mungkin boleh jadi satu pertanyaan lagi. Kenapa memilih Surabaya Bang? Jadi waktu itu lulus sekolah ikut tes akpol. Oke. Tes akpol terus habis itu pantuhir pulang. Semarang ya kepalanya? Oke. Pantuhir dari Semarang pulang. Nggak bisa. Cuman waktu itu mau kuliah di mana lagi bingung. Ada jalur di UNER karena papa mama alumni dari UNER. Oke. Akhirnya sama di UNER juga udah tutup. Akhirnya tetap bisa kuliah zaman itu masih bisa. Kalau sekarang kan sudah semuanya transparan, semuanya online dan apa kita nggak mungkin bisa menitipkan namanya siapa di siapa udah nggak mungkin bisa. Kalau dulu telat gitu masih bisa. Oke. Akhirnya kuliah di UNER dan ternyata Surabaya nyaman. Nyaman buat? Nyaman untuk segalanya, untuk berkreasi, nyaman untuk bergaul, ya nyaman. Dan yang pasti Surabaya penuh dengan toleransi.
Itu yang membuat kita menjadi nyaman di Surabaya. Mantap, Surabaya. Top. Iya, mau sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama. Sudah mampir, sudah berbagi cerita di One Talk dan juga berbagi perjalanan serta tentunya inspirasi yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan untuk sobat One Talk, terima kasih juga sudah tetap nonton dan menyaksikan. Tetap jangan lupa like, komen, dan kalau memang kemudian bermanfaat silahkan share seluas-luasnya. Dan sekali lagi terima kasih Bang Om, Sama-sama. ketemu lagi. Semoga nggak kapok ya Bang buat mampir ke sini. Semoga. Lo sebenarnya wanita yang jangan kapok ngajak Rio ke sini. Oh siap. Okay. Sekarang mungkin hari ini masih yang landai-landai. Oh, siap, Kita cari isu yang kritis, digoreng. Ya benar Bang. Bahas di sini. Kita lebih menarik. Perlahan ya. Kita akan coba waninya kita tingkatkan setelah ini. Oke. Baik. Demikian, sampai ketemu lagi teman-teman di episode One Talk selanjutnya. One Talk. Wanita.